Halo, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Frans Andika Marpaung. Sudah lama nggak menyapa lewat dashcam. Jadi agak sedikit gimana ya belakangan ini PPKM level 1, 2, 3, 4. Mungkin sebagian kita sudah sangat jenuh, sudah sangat lelah, sudah sangat bosan dengan kondisi yang seperti ini saja. Tapi ya gimana lagi, kita tetap harus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan katanya ya kan, pakai masker, vaksinasi, apapun itulah. Semoga COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi ini. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir, itu harapan kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan normal seperti biasa. Kita bisa melakukan pekerjaan kita, bisa mencari nafkah untuk keluarga ya kan. Memang di dunia asuransi juga ada sedikit hambatan gitu ya. Walaupun ya hambatannya masih bisa kita cari solusinya, ya banyak nasabah juga masih takut-takut untuk kita temuin kan gitu kan. Belum lagi kita mau mengunjunginya jalannya harus mutar-mutar kan gitu kan. Namun ya tetap ada jalan sih kalau kita memang mau berusaha kan gitu kan. Jadi ada cerita unik terkait dengan pandemi ini di bidang asuransi ya, lebih tepatnya. Khususnya kita bahas Allianz saja ya kan gitu kan, karena kita juga di Allianz. Jadi untuk dari mulai pandemi sampai saat ini, Allianz sudah membayarkan sekitar 1,7 triliun. Wow, biaya klaim rumah sakit, isoman dan segala macam, 1,7 triliun. Nominal yang sangat besar kan gitu kan. Jadi sebenarnya makin kemari Allianz makin membuktikan gitu loh, bahwasanya dia itu merupakan perusahaan asuransi yang mampu untuk mengcover segala bentuk risiko ekonomi yang datang, termasuk saat pandemi sekarang ini kan. Hanya saja kadang masyarakat yang masih sangat sulit untuk membuka hatinya karena trauma oleh asuransi yang lain kan, seperti itu kan. Banyak masyarakat, tadi juga saya prospek, selalu saya sudah buka berbagai macam media informasi. Saya buka akun YouTube, saya upload video di Facebook, saya upload seputar asuransi di Facebook dan segala macamnya. Banyak sekali yang saya jumpain itu selalu soal case asuransi pendidikan. Saya nggak saya nggak capek-capek untuk mengedukasi masyarakat. Yang namanya asuransi pendidikan itu tidak ada, tapi tabungan pendidikan ada. Nah, jadi kalau ada produk yang bilang tabungan pendidikan ya silakan, tapi asuransi pendidikan nggak ada. Karena apa? Asuransi pendidikan itu bukan risiko kan gitu. Konsep asuransi adalah mengalihkan risiko, menghindari risiko, meminimalisir risiko. Lah pendidikan di mana risikonya coba? Pendidikan itu kan wujud tanggung jawab orang tua terhadap si anak untuk membantu si anak mencapai mimpinya, kan seperti itu. Kan gitu konsepnya. Nah, pendidikan itu langkah untuk menggapai mimpi si anak gitu, tanggung jawab orang tua. Jadi siapa yang harus kita cover? Bukan pendidikan si anak. Sekali lagi saya katakan, bukan pendidikan si anak yang harus kita cover. Tidak, yang harus kita cover itu adalah orang tuanya, karena orang tuanya yang memiliki nilai ekonomi. Orang tuanya yang bekerja untuk membayar sekolah si anak. Lah kalau orang tuanya masih mampu untuk bekerja, anak pasti sekolah. Kalau orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja, anak pasti tidak sekolah. Nah, banyak aspek yang mengakibatkan orang tua tidak mampu bekerja. Apa? Sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, bahkan tua. Nah, itu resikonya. Itu resiko musibah yang harus dihadapi orang tua pada saat menyekolahkan anaknya. Dia sakit kritis, otomatis anak nggak bisa sekolah. Karena apa? Orang tua tidak kerja. Dia kecelakaan, anak tidak bisa sekolah. Karena apa? Dia harus terbaring di rumah sakit. Anak tidak bisa sekolah karena apa? Orang tua cacat, nggak mampu lagi bekerja. Meninggal, gimana mau bekerja orang meninggal? Anak pasti nggak sekolah. Nah, di asuransi, di Allianz khususnya, kita cover uang santunan tunai untuk sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan hari tua. Jadi uang yang keluar pada saat sakit kritis terjadi, kecelakaan terjadi, cacat terjadi, meninggal terjadi, atau hari tua, uang tunai ini kan ada.
ini yang bisa dialokasikan untuk sekolah si anak. Itulah asuransi pendidikan yang sebenar-benarnya. Gitu loh. Kalau mau menabung pendidikan di asuransi sah-sah saja, cuman pikirkan kembali untung ruginya, manfaatnya bagaimana. Sekedar saran ya, sekedar saran. Kalau kita lihat ya, dulu kita bicara di hari dulu, percaya atau tidak, dulu uang 1 juta itu harganya sangat besar, sama seperti 1 miliar sekarang. Tapi coba 10 tahun lagi deh, berapa sih harga uang 1 miliar yang sekarang ini? Sebagai contoh, kita bilang inflasi 5% 1 tahun. Uang kita 100 juta sekarang, di tahun 2021, di 100 juta 2021, di tahun 2031 nanti, berarti kan sudah terjadi inflasi 5% per tahun, berarti 50% kan. Nah 50% dikali 100 juta, jadi nominal 100 juta itu hanya berharga sekitar 50 juta di 2031 nanti. Nah logikanya begini, kalau kita mau bilang tabungan pendidikan, lebih baik seperti ini. Kita minjam ke bank, kita lihat tanah, contoh di Batangkuis sana. Kita contohkan di sana Batangkuis. Ada tanah ukuran satu rantai lah, kita bilang 20 kali 20. Kita bisa bayar gitu loh. Contohnya gimana? Harga tanah 100 juta. Uang 100 juta kita nggak punya, kita bisa ajukan pinjaman ke bank dengan slip gaji sekian. Aku mampunya pinjam berapa? Slip gajiku sekian. Cari sampai 100 juta. Nah 100 juta sekarang kita beli tanah, itu tanah pasti berkembang, itulah investasi. Tapi bagus ke situ kalau mau menabung pendidikan. Gitu loh. Bagus kita beli sepetak tanah harga 100 juta sekarang. Kan gitu kan, kita beli sepetak tanah 100 juta sekarang. Kan kalau tanah itu pasti berkembang harganya, karena setiap tahun dia naik kan gitu. Apalagi di arah Batangkuis, Kuala Namu sudah ada, segala macamnya sudah ada, pasti naik kan. Berbeda dengan kita itu bicara uang 100 juta 10 tahun ke depan, itu berbeda. Karena ya uangnya gitu-gitu aja, nggak berkembang. Coba tanah, emas harganya kan, kalau emas saya nggak setuju harganya naik. Emas itu menjaga nilai, bukan ada kenaikan emas. Percaya atau tidak, di zaman para nabi dulu, untuk kurban memerlukan 3,5 gram emas. Kenapa itu 3,5 gram emas dulu? Itu bisa menjadi 1 kambing. Nah sekarang 3,5 gram emas juga dapatnya 1 kambing. Benar nggak? Kita kalikan 1 juta di 1 gram. Kali 3,5 juta, kambing 1 biji udah dapat. Nah itu dia. Emas itu menjaga nilai. Kalau mau berinvestasi ya silakan di tanah. Untuk pendidikan lebih bagus beli tanah. 10 tahun lagi kalau anak mau sekolah, mau kuliah, jual tanahnya untuk biaya sekolahnya, bukan di asuransi. Sekali lagi saya katakan, asuransi pendidikan itu tidak pernah ada. Tabungan pendidikan ada. Nah, jangan pernah terkecoh gitu loh. Silakan mereka mau bilang seperti apa, tapi saya secara terang-terangan mengatakan asuransi pendidikan itu tidak pernah ada. Tapi tabungan pendidikan ada. Tolong dibedakan, jangan disamakan supaya apa? Nggak ada lagi kata-kata asuransi ini penipu begini-begini. Oh tidak. Kalau kita penipu 131 tahun loh kita berdiri, gimana ceritanya kita menipu? Hah? Juventus saja pakai jasa kita. Bayern Munchen pakai jasa kita, Barcelona pakai jasa kita. Olimpiade, Paralimpik pakai jasa kita sebagai sponsor. Kan gitu. Kitanya dulu yang memahami konsep asuransi. Kadang kita pun mau ketemu pun orang takut. Kita ajak teleponan pun orang takut. Kita tuh nggak makan orang loh. Kita itu tujuan kita memberikan edukasi sampai kalian paham. Bila mana kalian paham, kembali kepada kalian, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian. Kalian mau beli atau tidak itu terserah kalian. Tujuan kita kalian paham, sudah selesai. Gitu loh. Jangan juga ada pikiran, memperkaya agennya, gimana ceritanya agen yang kaya. Sebagai contoh, kemarin ada nasabah. Dia masuk di usia 54 tahun ya kalau nggak salah ya, 54 tahun. Premi 500.000, pada saat meninggal mendapatkan 194 juta. Nah, uang dia masuk baru 1,5 juta.
1.500.000. Kita memiliki komisi kalau dia BP 39%, kalau BE 23%. Kita bilang 39% dikali 500. Kan gitu, berarti sekitar 169 ya, atau hampir 200.000 lah kita bilang. Kita bilang lah 200.000. Dikali 3, 600.000. Agent mendapatkan 600.000, sementara nasabah mendapatkan 194 juta. Jadi yang kaya siapa? Hah? Ayo, yang kaya siapa? Ayo, coba jujur. Jadi agak risih gitu dengan kan, hanya memperkaya agent asuransi, tidak gitu loh. Ya tugas kita mengajari, kita mengedukasi, kalian paham, terserah kalian mau beli apa tidak gitu loh. Jangan bilang agent memperkaya agent lah, inilah. Kalau tidak mau masuk ya terserah, risiko keekonominya kan risiko Anda, bukan risiko kita. Kan gitu, kita memberikan solusi. Bila ada musibah datang, ini ada uang tunai yang bisa kamu pergunakan untuk kebutuhan kamu gitu loh. Ya terserah kamu uangnya mau apa. Kamu minta saran ke kita kasih tahu saran yang baik gitu loh. Jadi coba agak sedikit gimana ya, agak sedikit lebih open minded, agak sedikit lebih dipelajari lagi. Banyak juga orang-orang yang udah beli asuransi tapi dia nggak tahu produknya apa, tujuannya apa, gunanya apa gitu loh. Bener-bener dulu, nggak apa-apa, setahun mau dipelajari juga nggak apa-apa. Pelajari dulu sampai paham. Kalau nggak paham, butuh bantuan, silakan hubungi kita sebagai agen asuransi, kita siap. Mau kemana kita siap. Kemarin di tanggal 9 saya juga baru dari Korsea, saya keluar kota, saya siap mendatanginya, nggak masalah kan gitu. Jadi kita terbuka, kita welcome. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian, coba diketahui dulu, dipahami dulu apa tujuannya, gimana konsepnya, manfaatnya gimana, sesuai apa tidak. Kemudian sesuaikan juga dengan kemampuan kita untuk membayar. Jangan mau besar tapi bayarnya sekali dua kali putus, sayang. Oke? Jadi sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak ya. Kalau bisa lebih produktif, banyak media menggunakan internet, kita bisa mendapatkan duit kan gitu kan. Tetap berdoa, itu yang paling penting. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus ya. Bagi yang muslim tetap berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi sekian dari saya Frans Andika Marpaung. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, salah pengucapan yang menyinggung perasaan saudara, saya minta maaf. Salam Allianz, salam Life Changer.